Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, dengan izin Allah di sore hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran Syarah Alfiyah Ibnu Malik ya dari Syarah Ibnu Aqil rahimahullah taala yang biasanya kita kaji di ba'da subuh ya, tapi karena qadarullah berhalangan kita ganti di sore hari ini. Dan insya Allah di pertemuan ini kita masuk membahas tentang an-nida, panggilan ya. Jadi sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tawabi. An-nida ini tergolong kepada ya, atau untuk munadanya ya, yang dipanggilnya itu tergolong kepada yang hukumnya mansub ya secara asal. Ya, karena munada yang dipanggil itu ya walaupun menggunakan huruf-huruf nida ya, yaitu ya misalnya dan yang lainnya, tapi secara asal sebetulnya dia maf'ul bih ya. Karena huruf-huruf nida itu ya sebagai pengganti dari fiil ya. Asalnya itu ada o ya. Ketika kita misalnya memanggil ya Muhammad atau ya Abdullahi misalnya, nah itu kan asalnya ada o ya, ada o Abdullahi itu, atau unadi ya Abdullahi, asalnya kan begitu. Ya, jadi dia mansub karena pada asalnya dia maf'ul bih. Yaitu di bait yang ke-573. 573. Walil munada an-na'i au kan-na'i ya wa ai wa a kaza aya summa haya wal hamzu lidani wa waliman nudib au ya wa ghairu wa ladalab sid ladalab sijitunib. Ya, untuk munada an-na'i, an-na'i ini maksudnya al-ba'id ya. Munada yang jauh. Nah, jadi memanggil di sini dibedakan, ada memanggil untuk panggilan jauh ya, dan ada ya, untuk panggilan dekat. Ya, au kanai ya, atau yang semakna ya. Jadi seperti ada semakna dengan yang jauh. Ya, fisiknya dekat tapi semakna dengan jauh. Misalnya yang tidur dan yang lupa ya, itu kan seperti orang yang jauh gitu. Yaitu ya, ai, wa, a, ya, kada, ayat, summa, haya. Ya, jadi ini huruf-huruf nida, panggilan untuk jauh. Ya, 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 ai, a, ayah, dan haya. Ya, tapi kalau di kitab lain ya, seperti di Jami Udurus, itu untuk ya itu lebih umum ya. Eh, Umum baik jauh atau dekat atau pertengahan untuk ya itu. Kemudian yang ai ini dikelompokkan untuk panggilan dekat. Ya, tapi di Alfia ini dikategorikan ini untuk ba'id, panggilan jauh ya.
Wal hamzu lidani. Nah, sedangkan hamzah itu untuk yang dekat. Dani qarib. Panggilan dekat menggunakan a. Ya, kemudian wawa liman nudib ya dan menggunakan wa itu bagi yang nudibah. Ini nudib ini nudbah ya. Ada khusus nida nudbah untuk meratapi ya atau mengeluh. Panggilan untuk meratapi atau mengeluh. Ya, itu menggunakan wa. Jadi ada 7 huruf-huruf nida itu ya. Au ya wa ghairu wa la dalam sijtunib ya atau ya. Nah, atau untuk nudbah ini bisa juga menggunakan ya untuk nudbah ini. Ya. Dan wa ghairu wa dan selain wa la dalam sijtunib. Tapi kalau ketika menimbulkan eh, kesalahpahaman ya, ya khawatir disalahpahami bahwa ya ini bukan nutbah ya ketika kita menggunakan untuk nutbah ya maka jangan ya jangan menggunakan ya ya atau yang selainnya ya jadi harus menggunakan wa kalau bisa menimbulkan labes ya atau iltibas ya kesalahpahaman ujtudib jadi ditinggalkan yang selain wa itu. La yahlul munada bin an yakuna manduban. Munada itu ya tidak akan keluar, tidak kosong. Dia itu sebagai mandub ya, ya sebagai yang untuk nutbah tadi untuk meratapi atau mengeluhkan. Au ghairahu atau yang selain nutbah. Fa in kana ghairu mandub ya jika selain yang mandub fa imma an yakuna ba'id. Jadi kalau yang nutbah ini tidak dianggap jauh atau dekat ya. Jadi selain yang nutbah ini baru ada dianggap ada yang jauh dan ada yang dekat. Nah, fa imma an yakuna baidan bisa ya berupa yang jauh au fi hukmil ba'id ya atau eh, hukumnya saat dikategorikan jauh ya karena ini wasahi seperti orang yang tidur dan orang yang lupa ya. Jadi walaupun fisiknya dekat, orang yang tidur itu sama seperti jauh ya karena perlu kita manggil juga kan perlu dengan keras gitu ya. Atau yang sedang lalai ya, atau ya sedang melamun begitu ya, sedang lupa. Au qariban atau dekat fa in kana ba'idan au fi hukmihi ya jika jauh atau yang sama hukum dengannya falahu bin hurufin nida ya baginya dari huruf nida itu ya ai a dan haya. Wa in kana qariban jika dekat farul hamzah ya menggunakan hamzah saja ya a. Nahu azaidu akbil. Jadi kalau orangnya dekat kita manggil yaitu menggunakan a saja cukup azaidun azaidu akbil wahai Zaid ya menghadaplah. Wa in kana manduban ya jika mandub ya wa huwa al mutafajja'u alaihi ya au mutawajja'u minhu ya mutafajja'u alaihi ini yang apa ratapan ya berupa meratap ya atau mengeluhkan mutawajja'u minhu mengeluhkan sesuatu yang dirasa sakit ya falahu wa yaitu baginya menggunakan huruf wa ya untuk nunbah ini nahu wa zaidah. Jadi oh Zaid begitu ya. Jadi misalnya Zaid ini sudah meninggal ya. Dia diratapi, ya, diratapi. Maka diratapi ini dengan dipanggil dengan wa ya wa Zaidah. Ya sebetulnya ada 3 cara ya untuk panggilan rutbah ya sebagaimana yang sudah saya tulis di buku teori kunci. Itu baik namanya saja ya wa Zaid ya isimnya saja.
atau ditambah dengan alif ya, wa zaida ini alif tambahan, wa zaida ya, atau diakhiri dengan ha ya, ha saktah ya, ini namanya ha saktah. Jadi bisa tiga cara ya untuk nida nutbah ini. Bisa wa zaid, bisa wa zaida ya, bisa wa zaidah. Ini pakai ha. Nah, ini untuk ratapan, jadi meratapi zaid. Ya, atau yang kedua untuk mengeluhkan, misalnya punggungnya ya, jadi mengeluhkan punggungnya yang sakit, ya, misalnya mengatakan wa zohroh, oh punggungku gitu ya, oh punggung, jadi dia mengeluhkan punggung yang sakit, ya, ya mengeluhkan kaki yang sakit, wa rijlah gitu kan. Nah, ini juga sama dengan tiga cara tadi ya, bisa dengan isimnya unggul, apa isimnya saja. Wa apa zah wa zahro wa zahru ya, atau dengan alif wa zahro, atau dengan ha di akhirnya wa zahroh. Wa ya aidon, nah begitu juga ya, iya itu bisa ya digunakan untuk nutbah juga ya. Indah ada miltibasi bighairi madhub, ketika tidak ada kesamar-samaran ya, dengan yang selain mandub ya. Jadi jangan sampai kita bermaksudkan untuk nutbah tapi dipahami oleh yang mendengar itu sebagai panggilan biasa. Ya, nah kalau ada khawatir menimbulkan kesalahpahaman ya maka tidak boleh. Tapi kalau tidak dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman, samar-samaran jadi jelas maksudnya menunjukkan nutbah ya maka tidak mengapa menggunakan ya ya untuk nutbahnya itu. Fa'inil tabasa ta'ayyanat wa wamtana'at ya ya. Nah, kalau ada kesamar-samaran maka mesti menggunakan wa ya, dan tidak boleh menggunakan ya untuk nutbahnya itu ya. Kemudian bait berikutnya 575. Wa ghairu mandubin wa mudmarin wa ma ja mustaghatsan qad yu'arra fa'lama wa dzaka fismil jinsi wal musyarilah qalla wa man yamna'hu fansur azilah. Nah, dan yang selain nutbah ya, ghair mandub ya, wa mudmar ya, wa mudmarin, dan juga domir ya, wa maja mustawad kuryo arro ya. Ini tidak boleh dibuang ya, dibuang eh, huruf nidanya ya. Ya, nanti lihat penjelasannya ya. Wadzaka fi ismil jinsi ya, begitu juga pada isim jenis wal musyarlah dan isim isyarah qalla ya, jarang. Wa man yamna'hu fansur azilah, dan yang melarangnya maka belalah orang yang mengecamnya. Di orang yang mengecam yang melarangnya yaitu lebih dikuatkan oleh Ibnu Malik ya, karena memang ada faktanya, ada begitu ya. Apa maksudnya penjelasannya ya? La yajuzu hadfu harfin nidai ma'al mandubi. Jadi tidak boleh membuang huruf nida bersama dengan nida yang nutbah tadi. Ya, ratapan atau mengeluh. Nahu wa zaidah. Oh, Zaid, itu meratapi Zaid ya. Zaid yang sudah meninggal diratapi. Wa Zaidah ya, oh Zaid. Nah, ini tidak boleh dibuang huruf nidanya, huruf wa-nya. Tidak boleh, Zaidah saja tidak boleh. Ya, jadi wawunya harus disebutkan, tidak boleh dibuang.
Wala ma'ad domir, begitu juga bersama dengan domir ya. Wa mudmarin, mudmar itu domir. Nahu ya iya kak qad kufi itu kak ya. Wahai engkau ya iya kak ya qad kufi itu kak. Sungguh aku telah cukup dicukupkan denganmu. Nah ini juga ketika yang munada yang dipanggilnya itu berupa domir, maka huruf nidanya tidak boleh dibuang. Yang ketiga wala ma'al mustaghas. Dan tidak juga ya tidak boleh dibuang juga ya bersama dengan yang diminta pertolongan. Ini khusus nanti panggilan untuk memohon pertolongan yang segera ya istighosah. Jadi bab nida ini nanti ada turunannya lagi ya pembahasannya itu. Jadi panggilan itu bukan hanya panggilan biasa ya. Jadi ada yang untuk nutbah tadi itu ratapan atau mengeluh. Nah ada juga untuk istighosah. Istighosah itu jadi manggil untuk minta pertolongan ya dengan segera. Ada juga nanti tarhim ya memanggil tapi dengan dibuang huruf akhir ya dari namanya yang dipanggil itu. Ya, misalnya Aisyah dipanggil jadi ya Aish ya jadi tamar butanya dihilangkan. Huruf akhirnya dihilangkan. Itu namanya tarhim. Nah, jadi ada pembahasan namanya nida untuk istighosah. Nah, jadi kalau nida untuk istighosah itu menggunakan la ya ya la zaid. Kemudian nanti ini kan rukunnya ada eh, apa namanya mustaghos ya minhu ya dan ada mustaghos lahu. Untuk istighosah itu ya ini sudah saya jelaskan juga di buku teori kunci ya di pembahasan tentang uslub-uslub ya ilmu nahu ya tentang istighosah itu ya ada rukunnya ya ada yang dimintai pertolongan mustaghos bihi. Di Zaid ini berarti mustaghos bihi ya yang dimintai pertolongan ya. Dia kedudukannya majrur ya dengan lam yang berharokat fathah dan yang ditolong mustaghos lahu majrur karena di dalam huruf lam juga tapi berharokat kasroh. Misalnya ya la Zaidin eh, li Usmana misalnya. Itu kan memohon pertolongan kepada Zaid untuk memberi pertolongan kepada Usman. Ya la Zaidin li Usmana. Ya, nah jadi yang dimintai pertolongan mustagos bihi ini Zaid. Mustagos bihi ya la Zaidin ya mustagos lahu ya yang ditolongnya yaitu misalnya li Usmana itu mustagos lahunya. Ya, nah dalam nida istighosa ini tidak boleh dibuang ya huruf nidanya. Di huruf ya-nya tidak boleh dibuang. Wa amma ghairu hadhi. Nah, jadi tiga itu ya dalam kondisi tiga tadi yaitu yang untuk nutbah, kemudian mudada berupa domir dan istighosah ya. Tidak boleh dibuang huruf nidanya. Wa amma ghairu hadhi ya adapun yang selain ini fayuhzafu ma'ahal harfu jawazan. Ya, maka dibuang ya bersamanya huruf ya secara boleh. Jadi boleh dibuang, boleh disebut, boleh tidak.
Selain tiga kondisi tadi, fataqulu fiya Zaidu akbil, Zaidu akbil. Maka kamu katakan ya ketika ya Zaid akbil, wahai Zaid menghadaplah. Nah, itu kan ada huruf nidanya ya Zaidu akbil. Bisa juga dibuang ya-nya jadi Zaidu akbil. Tapi maknanya sama, cuman huruf nidanya dibuang. Wahai Zaid menghadaplah. Ya, seperti di dalam Al-Quran kan Yusufu arid an hadza gitu. Surat Yusuf itu. Itu Yusufu arid itu asalnya ya Yusuf. Ya Yusuf arid an hadza. Ya berpalinglah dari ini dari perkara ini. Yaitu munada huruf nidanya dibuang. Jadi boleh. Wa fi ya Abdullah irkab ya dan pada wahai Abdullah naiklah ya dibuang ya-nya jadi Abdullah irkab wahai maknanya sama wahai Abdullah naiklah. Ya jadi boleh. Nah, lakin al-hadfu ma'a ismil isyarah qalil. Ya, tadi kan dikatakan wa dzaka fismil jinsi wal musyarilah ya qalla. Nah, untuk isim jenis ya dan juga isim isyarah ini sedikit dibuangnya, jarang dibuang. Bahwa kata ma ismil jinsi begitu juga bersama isim jenis. Hatta inna aksara nahwiyin mana'uhu. Ya, sampai ya sungguh kebanyakan para ahli ilmu nahwu itu melarangnya. Jadi ada kebanyakan ilmu nahwu itu melarang yang tidak bolehkan membuang huruf nida bersama dengan isim isyarah dan ismul jinsi. Kebanyakan. Tapi Ibnu Malik menguatkan boleh. Ya, jadi Ibnu Malik ini kan pentahkik ya, ulama pentahkik di ilmu nahwu. Dan beliau lebih dalam lagi penelitian beliau ya sehingga terkadang mayoritas pun bisa diselisihi oleh Ibnu Malik karena beliau lebih meneliti ya kepada hal-hal yang asing gitu. Makanya para ulama ini merasa takjub ya kepada Ibnu Malik misalnya orang yang menyebut biografi ya ketika menyebut biografi Ibnu Malik itu mereka merasa takjub, kagum karena bisa menelaah hal-hal yang gharib, hal-hal yang asing, gitu ya. Nah, kenapa Ibnu Malik di sini membolehkan? Karena faktanya ada dari perkataan orang Arab yang membuang. Nah, ini kan bukti ya sebagai dalil. Jadi kalau ada dalilnya, maka itulah yang dikuatkan. Gitu ya. Walakin ajazahu taifatun minhum. Nah, tapi ada juga sebagian yang membolehkan dari watabi'ahul musonib dan diikuti oleh penulis Ibnu Malik. Walihada qala oleh karena itu beliau berkata wa man yamna'uhu ya fansur adilah dan orang yang melarang tidak bolehkan membuang huruf nida ya pada isim isyarah dan ismul jinsi maka belalah orang yang mengecamnya, orang yang menyalahkan. Jadi maksudnya bela orang yang membolehkan. Jadi dikuatkan orang yang membolehkan. Ai unsur man ya'dziruhu alaman ihi gitu ya. Yang menyalahkan pada orang yang melarangnya liwuru di sama ibi karena memang terdapat ya dalam perkataan orang Arab. Jadi sama di sini maksudnya perkataan orang Arab yang bisa jadi hujah dalam bahasa Arab. Tentu tidak semua orang Arab, tapi orang-orang Arab yang masih murni bahasa Arabnya ya. Baik itu di masa Islam, di masa jahiliyah, bahkan di masa jahiliyah itu bahasa Arabnya menjadi hujah. Karena masih murni bahasa Arabnya ya, jahiliyah di masa Islam, masa sahabat. Nah, kalau tabi'in itu tidak. Ya, kalau di zaman tabi'in itu tidak, karena sudah banyak kerusakan bahasa Arabnya di masa tabi'in ya, bercampur dengan orang non-Arab.
Ya, jadi memang ada bukti dari perkataan orang Arab. Ya famim mana apa yaitu famim warada minhuma bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri. Nah, Al-Qur'an tentu bisa menjadi hujah dalam bahasa Arab karena jelas dijamin ya kefasihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalam Al-Qur'an yang bersama dengan isim isyarah tapi dibuang huruf nidanya. Ya, tadi kan ada yang mayoritas mengatakan tidak boleh. Faktanya ada dibuang huruf nidanya dalam Al-Qur'an ya, yaitu di surat apa ini? Al-Baqarah 85 ya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Kemudian kalian ya haula'i kan isim isyarah jamak. Taqtuluna membunuh diri diri kalian. Ai ya haula'i. Nah, asalnya ada huruf nidanya. Summa antum ya haula'i asalnya. Jadi dibuang huruf nidanya. Nah, ini bersama dengan isim isyarah. Ya, wa qaulu syair dan perkataan ahli syair zair iwaan falaisa ba'da isti'alir ra'si syaiban ila siba min sabili. Ya, ya za ini. Nah, ini kan za. Ai ya za ini dibuang. Za itu isim isyarah karena pada kata hada itu isim isyarahnya itu kan hanya za-nya saja. Ya, sedangkan ha-nya itu huruf tanbih. Narik perhatian. Jadi dia bisa dibuang. Jadi tidak ada tapi za-nya saja. Nah ini kan za iriwaan. Iriwaan itu menjauhlah ya dari kebodohan. Ya, jadi maksudnya ya menuntut ilmu, belajar jauh dari kebodohan. Irwi, ini apa namanya masdar tapi bermakna fi'il amr. Ya, al masdar an naib an fi'il amri ya, masdar mengganti dari fi'il amr bermakna perintah. Iriwaan. Ya, jadi belajarlah, hindarkanlah kebodohan. Falaisa ba'da isti'alir ra'si maka tidak ada ya setelah menyalanya kepala syaiban dengan uban, ya maksudnya sudah tua, ya jadi tidak ada ya ilasiba min sabil jalan untuk kembali kepada masa muda siba siba di sini maksudnya syabab kepada masa muda ya Siba itu kan sebenarnya sobi ya anak-anak atau bayi ya maksudnya masa muda. Jadi tidak ada jalan untuk bisa kembali kepada masa muda ketika sudah tua. Jadi mumpung masih muda, gitu ya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya di sini kan ada isim isyarah dalam syair ini ya, yaitu za. Nah asalnya ya za wahai orang ini, ya. Jadi dibuang huruf nidanya. Wa mimma warada minhum asmil jinsi ya dan di antara yang terdapat bersama dengan isim jenis itu apa namanya? Bukan nama ya, jadi isim jenis. Ya misalnya rojul ya laki-laki, mar'a dan sebagainya. Ya. Dan di sini misalnya qaulum perkataan mereka asbih lailu ya datanglah subuh wahai malam ya gitu ya. Jadi dia manggil kepada malam. Ya, nah ini ungkapan ya dari orang-orang Arab, asal ya dari orang Arab. eh Kisahnya itu dulu ya istrinya Imru'il Qais ya berkata seperti itu karena memang ketika dia eh, sedang tidak menyukai suaminya ya jadi ingin buru-buru
terbit fajar ya subuh. Nah, ini digunakan oleh orang-orang Arab ya atau dikatakan oleh orang-orang Arab pada malam yang ya ada keburukan di sana, malam yang keras, ya yang keburukan tuh panjang. Jadi ingin segera subuh gitu. Jadi melewati malam yang kelam yang tidak mengenakan, ya maka orang-orang Arab mengatakan asbih lailu, ya datang akan subuh wahai malam gitu ya. Jadi ingin segera subuh. Nah ini kan dibuang huruf nidanya asalnya ya lailu ya asbih ya lailu asalnya begitu. Tapi dibuang ya nya. Asbih lailu. Ya begitu juga contoh lain wa atrik karo ya ayya karo. Atrik itu apa ya artinya? Bisa juga mungkin sebaliknya ya ini malam ya agar datang waktu malam ya ya karo. Ini dibuang ya-nya ya menjadi karo. Ya, nah itu. Kemudian bait berikutnya 577. Nah, jadi tadi tentang bolehnya ya kebolehan dibuang huruf nida ya. Ya, kemudian tentang hukum bicara tentang hukum munada. Ini sebenarnya ada tiga ya, ada tiga hukumnya. Yang pertama itu mabni dengan tanda marfunya ya, mabniun ala marfu bihi, tapi bimahri nasbin ya. Ada yang mansub ya secara langsung dan ada yang marfu lafdhan mansub mahalan. Jadi ada tiga ya hukum munada itu yang dipanggil. Nah, di sini yang pertama ya hukum yang pertamanya ini mabni. Wa banil mu'arraf al munada al mufrada ala alladhi fi raf'i qad uhida. Ya mabni kan yang mu'arraf yang ma'rifah. Ya munada mufrad ya munada yang mufrad. Ya ala ladzi di atas jadi mabninya ala apa? Ala ladzi fi raf'i qad uhida yang biasa dia pada marfunya. Itu jadi mabninya itu dengan tanda marfunya. Kalau tanda marfunya doba berarti mabninya ala dobi. Tanda marfunya alif mabniun ala alif. Tanda marfunya wawu mabniun ala wawi. Disesuaikan. La yahlul munada ya min an yakuna mufradan au mudhafan au musyabbahan bihi. Namun dana itu tidak akan keluar dari tiga macam. Ada yang berupa mufrad. Mufrad ini maksudnya ya kira ke istilah mufrad ini beda-beda ya dalam ilmu nahwu itu ada tiga tempat penggunaan istilah apa ada tiga tempat penggunaan istilah mufrad tapi beda-beda mananya. Jadi ada mufrad lawannya musanna jama ya. Ada mufrad lawannya jumlah dan sibu jumlah. Nah, kalau udah dalam bab munada ya, dalam bab nida atau munada, mufrad lawannya mudhof dan syabihan bil mudhof. Nah, itu beda istilah ini harus dipahami ya. Jadi tiga apa satu istilah yang sama digunakan untuk makna yang berbeda ya pada tiga tempat. Ya, jadi mufrad di sini maksudnya lawan dari mudhof atau syabih. Jadi mufrad ini dia cukup dengan satu kata ya. Mufrad ini cukup dengan satu kata. Kalau mudhof dia satu kata tapi butuh kepada kata yang setelahnya itu mudhof ilaih.
Kalau mufrad ini cukup dengan satu kata. Ada yang syabihan bil mudhof, musyabbahan bihi. Mirip dengan mudhof. Dia bukan mudhof mudhof ilaih, tapi mirip dalam dengan mudhof. Ya, mirip dalam hal apa? Mirip dalam butuh kepada kata lain setelahnya gitu. Ya, kalau mufrad kan tadi cukup dengan satu kata. Ya, mudhof tidak, dia satu kata, cuman tidak cukup. Dia butuh kepada mudhof ilaih setelahnya. Ya, yang musyabbahan bil mudhof satu kata ya, tapi bukan mudhof ya, tapi butuh kepada kata setelahnya. Mirip dengan mudhof. Nah, untuk yang mufrad dibagi ya, fa in kana mufradan fa imma an yakuna ma'rifatan aw nakirah maksudatan aw nakirah ghairu maksudah. Nah, yang mufradnya ada tiga macam. Ada yang ma'rifah, ada yang nakirah maksudah, ada nakirah ghairu maksudah. Ya, kalau yang ma'rifah ini berupa nama, makanya al-alam al-mufrad. Jadi ma'rifah itu sudah diketahui yang dipanggilnya itu yang mana gitu ya. Jadi individu tertentu ma'rifah itu sudah dikenal. Ya Zaid, wahai Zaid, yaitu ma'rifah alam mufrad, nama yang mufrad. Satu mufrad tadi maksudnya bukan mudhof atau syabih bil mudhof. Ya, atau berupa nakiro maksudah. Nah, ini sudah saya jelaskan ya, uraian apa perbedaan nakiro maksudah dengan nakiro ghair maksudah di buku saya teori kunci. Ya, jadi kalau nakiro ini kan belum dikenal. Ya, kalau maksudah belum dikenal tapi ada gitu, tertuju kepada individu tertentu. Tapi belum dikenal. Ini nakiro maksudah. Ya, maka dia hukumnya mabni ya. Ya rojulu misalnya. Ya rojulu. Wahai laki-laki. Belum dikenal, tapi yang kita tuju, yang kita panggil itu ada. Ya, jadi tertuju kepada individu tertentu. Nah, kalau nakira goir maksudah belum dikenal dan tidak ada. Jadi nggak ada orang gitu, nggak ada orang, kita cuma manggil, siapa tahu ada yang dengar gitu. Ya, maka itu beda hukumnya, dia mansub ya rojulan. Wahai lelaki, nggak ada yang kita tuju, yang kita panggil itu. Ya, atau misalnya banyak, orangnya banyak, tapi kita manggil tidak tidak tertuju ke ya, orang tertentu. Jadi siapa aja lah gitu. Maka manggilnya ya rojulan. Kalau ya rojulu, nakiro sudah itu mabni ya dengan domah. Fa'in kana mufradan ma'rifah, kalau mufrad ma'rifah an au nakirah maksudah, nah atau nakirah maksudah bunia ala makana yurfa'u dia dimabnikan dengan tanda marfunya. Fa'in kana yurfa'u bidommati bunia alaiya, jika dia marfunya dengan domah maka dimabnikan dengan domah. Nahu ya zaidu. Ya, kalau yang mufrad kan marfunya dengan domah, maka ya, ketika dipanggil ya zaidu, dia mabni. Tidak pakai tanwin. Ya Zaidu. Berarti dia mabniun ala domi. Ya, fi ma'ali nasbin ya tentunya. Ya rojulu, wahai lelaki. Nah, kalau ya Zaidu ini yang ma'rifah tadi kan. Alam mufrad. Kalau ya rojul, nakiro maksudah. Nah, wa in kana yurfa'u bil alif au bil wawi fakadzalik. Kalau marfunya dengan alif atau dengan wawu, maka begitu juga mabninya. Ya, misalnya musanna marfunya kan dengan alif, maka dia mabninya alal alif. Ya Zaidani, dia mabniun alal alif. Munada mabniun alal alif fi mahalli nasbin. Ya Rojulani, mabniun alal alif fi mahalli nasbin. Nah, kalau dengan waw itu jama ya, jama mudzakkar salim. Ya Zaiduna, berarti mabniun alal wawi. Ya Rujailuna, Rujailun laki yang kecil ya, karena ini kan tasgir ya. Karena kalau rojul nggak bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya, karena syarat dari jamak mudzakkar salim itu harus berupa nama atau sifat.
Kalau rojul bukan nama, bukan. Tapi ketika ditasgir jadi rujail bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tasgir itu merubah posisinya itu jadi sama kayak sifat. Makanya boleh dijamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ya rujailuna. Ya, jadi mabniunnya alal wawi ya wa yakunu fi mahalli nasbin alal maf'uliyah. Nah, dia fi mahalli nasbin dalam keadaan mansub alal maf'uliyah, maf'ul bi. Kenapa? Li'anal munada maf'ulun bi fil makna. Karena munada itu maf'ul bih dalam maknanya wa nasibuhu fi'lun mudmarun. Ya, dan yang memansubnya itu fi'il yang tersembunyi nabat ya mana bahu yang ya menggantikan posisinya. Jadi posisinya digantikan oleh ya. Fa aslu ya Zaid, asal dari ya Zaid itu ad'u Zaidan. Jadi iya itu kan pengganti dari ad'u, saya memanggil gitu. Diganti oleh ya. Jadi dia asalnya maf'ul bih munada itu. Fahadfu ad'u wa nabat ya manabu. Maka atau fahudifa. Fahudifa ad'u dibuang ad'u ya dan ya menggantikan posisinya. Ya, nah itu yang pertama ya. Jadi hukumnya mabni ala ma yurfa'u bihi ya, mabni dengan tanda marfunya yaitu dua kondisi. Satu al-alam al-mufrad. Nama yang mufrad satu kata tadi ya bukan mudhof atau syabih bil mudhof. Ya Ahmadu, ya Muhammadu, ya Zaidu, nama aja. Ya termasuk bukan hanya nama orang, bisa juga nama kota. Misalnya kita manggil kota ya bisa aja kan. Ya yang kedua nakiro maksudah ya bukan berupa nama ya. Dia isim jenis tapi nakiro yang kita maksudkan ya rojulu, ya mar'atu, ya ustazu, ya muallimu, ya talibu kan begitu. Itu nakiro maksudah. One will lima ma banau qablan nida wal yujra mujrazi bina'in juddida. Nah, ini kalau apa namanya yang munadanya itu udah mabni gitu kan, bukan mu'rob, bukan kata yang mu'rob, tapi memang asalnya sudah mabni. Ini bagaimana? Berarti mabninya di ya, apa domah kan tadi misalnya tanda mabninya ya sudah diperkirakan saja diniatkan wanwi niatkanlah indimam apa namanya mabanau qablan nida masuknya ya apa yang mereka mabnikan sebelum nida jadi sebelum dimasukin nida dia sudah mabni. Ai idza kana ismul munada mabnian kalau isim mabninya isim munadanya mabni qabla nida eh, sebelum diberi panggilan kudiro ya ditakdirkan diperkirakan ya dan nida setelah nidanya bina'uhu ala dhammi jadi intimam jadi maksudnya bina'uhu ala dhammi mabninya dengan dhamma nahu ya hadza ya wahai ini wahai orang ini. Nah, ini kan hadza ini sudah mabni. Lalu bagaimana? Kan tadi ketentuannya mabni dengan tanda marfu. Ini kan sudah mabni. Gitu. Ya, maka diperkirakan ya, diperkirakan domahnya itu. Waya jadi majro mata dada bina'uhu bin nida. Ya, dan berlaku sebagai berlakunya apa yang terperbaharui ya mabninya dengan nida kazaid fi annahu yutba'u bi rafi mura'atan li dhammil muqaddari fihi. Ya, seperti saya bahwa dia diikuti dengan marfu dengan melihat kepada domah mukadaro padanya, ya dan juga dengan nasab ya dengan memperhatikan kepada kedudukannya.
Ya. Nah, jadi haza ini dia sudah mabni tapi dia diperkirakan ada domah ya sebagai tanda mabninya. Nah, nanti akan terlihat ketika kita memberikan tabi padanya setelahnya. Jadi ada tawabi, misalnya sifat. Sifatnya kan mengikuti kan, hukumnya mengikuti. Nah, seperti halnya Zaid ya, yang asalnya itu murob kan, lalu dirubah jadi mabni. Nah, maka yang asalnya mabni yaitu hadza misalnya. Ya, nah yang tabinya yang mengikutinya itu ini kan bisa dua dua kemungkinan ya, dua pembacaan. Bisa domah ya hadzal aqilu misalnya wahai orang ini yang berakal. Nah, itu pakai domah akilunya. Ya hadzal aqilu bisa juga pakai fathah ya hadzal aqila wal aqila. Ya, nah kalau dibaca akilu itu berarti mengikuti kepada lafadznya yang ditakdirkan diperkirakan ya ada doma kan mabni ala domi gitu pada hadanya itu maka dia mengikuti secara lafad. Nah bisa juga dibaca akilah fathah ya yaitu mengikuti kepada kedudukannya ya mengikuti kepada kedudukan kedudukan dari hada ini kan fi mahalli nasbin mansub. Jadi boleh dua-duanya. Birrafi wan nasbi dengan marfu dan nasab kama taqul sebagaimana kamu katakan ya Zaiduz zarifu waz zarifa. Jadi bisa ya Zaiduz zarifu ya Zaiduz zarifa bisa. Ya. Ya, berikutnya wal mufrad al mankur wal mudhaf wa shibahu insib adiman hilafa. Dan mufrad yang nakiro. Nakiro maksudnya nakiro gair maksudah. Wal mudhaf wa shibahu mudhaf dan shibul mudhaf insib nah, mansubkan adiman hilafan. Ya, tidak ada hilaf, tidak ada perbedaan. Ya, jadi ini hukum yang kedua. Kalau tadi yang pertama mabni ya ala mairfa'u bihi. Hukum yang kedua mansub. Nah, ada hukumnya mansub yaitu apabila tiga nih ya, tiga kondisi. Satu berupa nakiro goir maksudah, yang kedua mudhof, yang ketiga syabi bil mudhof. Ya, taqaddama anal munada idza kana mufradan ma'rifatan ya telah terdahulu bahwa munada ya apabila berupa mufrad ma'rifah ya atau alam mufrad ya atau nakira maksudah yubna ala makana yurfa'u bihi. Ya dia dimabdikan dengan tanda marfu'nya wa dzakarohuna dan beliau menyebutkan di sini annau idza kana mufrad dan nakira itu apabila dia berupa mufrad nakira ay ghairu maksudah ya maksudnya nakira yang ghair maksudah au mudhofan atau mudhof au musyabbihan bihi atau yang mirip dengan mudhof ya nusiba dimansubkan. Ini nasabkan. Jadi hukumnya itu langsung mansub bukan mabni ya. Langsung mansub dengan fathah misalnya. Famisalul awal qaulul a'ma. Contoh yang pertama, contoh yang pertama tadi berarti berupa nakiro gair maksudah. Perkataan orang yang buta, ya rojulan hud biyadi, wahai lelaki, ambil tanganku. Orang buta kan dia tidak manggilnya nggak jelas ke siapa, ke yang mana gitu kan. Jadi gair maksudah tidak dimaksudkan pada individu tertentu. Pokoknya dia manggil aja lah siapa aja gitu kan yang membantu dia. Maka dia mengucapkannya ya rojulan, tidak dengan ya rojulu, tapi ya rojulan. Wahai lelaki, ambil tanganku. Ya lelaki siapa aja yang membantunya.
Ini rojulan ini dia munada mansub langsung. Tanda mansubnya fathah gitu ya. Wa qawlu syair berkataan ahli syair aya rakiban imma aradta faballighan fanada maya min najron an la talakia. Ya, ini perkataan Abdu Yagus ya bin Waqqas pada saya jahiliyah ini. Wahai orang yang berkendara ya eh, kamu arodta ini maksudnya ataital arud ya arud itu Mekah, Madinah dan yang sekitarnya kamu mendatangi arud faballighan ya maka sampaikanlah nada maya ya atau sampailah kepada nada maya jama dari nadaman itu nadim tempat duduk atau tempat berkumpulnya untuk Homer ya ya dari Najran ya anla talak ya tidak bertemu ya untuk tidak bertemu min Najran. Nah ini kan dari kata ayah rokiban ya yang jadi dalilnya. Wahai yang berkendara, ya rokiban. Nah, ini tidak tertuju ya panggilannya ini ya kepada siapa saja. Dinakiroh goir maksudah. Wa misalus sani, contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini yang mudhof tadi ya. Jadi berupa mudhof artinya dia tidak cukup satu kata kan, butuh kepada mudhof ilaih setelahnya. Ya, ya gulama Zaidin, wahai budaknya Zaid. Itu kan gulama mudhof, Zaidin mudhof ilaih. Nah, sehingga harus mansub dia gulama munada mansub. Ya dariba amrin, wahai pemukul amar. Wa misalu salis, kau luka contoh yang ketiga ya perkataanmu ya talian jabalan, wahai yang mendaki gunung. Nah, ini syabih bil mudhof. Ya, dia bukan mudhof ya talian bukan mudhof, jabalannya kan mudhof bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih kan harus majrur, mudhof tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Ya, tapi di sini tanwin ya. Nah, jadi ini bukan mudhof ilaih. Tapi ini kan dari mana kemiripan dengan mudhofnya ya? Yaitu mirip dalam hal butuh kepada kata setelahnya. Baik itu kata setelahnya berupa maf'ul bih, seperti contoh ini ya talian jabalan, wahai yang mendaki. Mendaki apa? Gunung. Jadi butuh kepada maf'ul bihnya kan, pada objeknya. Jadi ini syabih bil mudhof atau butuh kepada kata setelahnya sebagai fa'il. Pelaku ya hasanan wajhu wa yang baik apanya? Wajahnya. Wajhu ini kan fa'il ya dari hasanan. Nah ini sabihan bil mudhof maka dia harus mansub. Atau bisa juga ya salasatan wa salasina. Wahai 33. Jadi kita manggil orang yang ke-33. Ya wahai 33. Fiman samaitahu bidzalik. Ya pada orang yang kamu namakan dengan itu, dengan bilangan itu atau dengan nama-nama ini. Jadi kita manggil yang mendaki gunung, yang bagus wajahnya, ya yang ke-33. Ini ya salah satan ini kan dia butuh kepada wasalasina ya, untuk bisa apa namanya mengungkapkan maksud yang kita inginkan yaitu 33. Ya mungkin sampai di situ dulu ya pembahasannya. Allah alam shop. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan.
Ustaz, ini Syahid tentang Abdurrahman ya, silakan. ya Ustaz, ini tentang munada pada isyarah itu kayaknya baru denger saya juga. Baru dengar ya. Jadi ya, wahai ini itu maksudnya gimana Ustaz ya? Ya, wahai orang ini, Oh, kita manggil orang ya, tapi tidak dengan nama, tidak dengan sifatnya, tapi ya dengan kata tunjuk aja orang yang ada dekat kita gitu. Kita orang nggak dekat tahu kita tapi namanya, di wahai antara yang gitu. Wahai orang ini kan gitu, oh bisa, gitu. bisa aja gitu. Oh, iya. Ya, Agak bingung. wahai orang ini ya ada bisa. Sama Iya, dengan baru manggil dengan baru. domir, wahai kamu kan bisa pakai domir. Kemudian yang ini Ustaz, masalah mengeluh. Mengeluh wa Hmm, zaidah. ya, Wa zaidah. nudbah ya. Kita itu mengeluh kepada Zaidun apa mengeluhi tentang Zaidun gitu. Bukan mengeluh, itu Mengeluhnya kepada Zaid. meratapi, Pak. Meratapi. Oh, ya meratapi. Berarti Jadi meratapi. Kalau oh, mengeluh itu terjadi mengeluhkan rasa sakit gitu ya. Atau mengeluhkan ya keprihatinan. Misalnya dulu kan ketika Salahuddin itu membangkitkan umat ya untuk bangkit ya, itu kan memanggil dengan wa Islamah itu. Wahai oh Islam itu jadi mengeluhkan tentang kondisi yang memprihatinkan ya pada Islam pada saat itu. Mengeluhkan oh, iya. kondisi tertentu. Berarti kalau ke seseorang jatuhnya ini ya, orang tuh tertimpa bencana atau apa gitu ya. Jadi kita sedih gitu. Iya, iya. Kita merasa sedih. Meratapi ya, meratapi aja. Misalnya karena biasanya kan karena meninggal kan. Karena Meninggal sudah atau meninggal ya kena kita musibah meratap mungkin ya. pada orang yang meninggal itu kan. Ya, ini kan pakai ini wa zaidah. Oh, iya. Makasih Ustaz. Ya, ya. Baik, cukup ya. Syukron ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi